Halo guys, selamat datang di channel D4 RCS. Pada kesempatan kali ini kembali lagi di series belajar dari Grandmaster Garry Kasparov ya guys ya. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat game antara Garry Kasparov dengan bidang hitam melawan Anatoly Karpov dengan bidang putih ya guys ya pada turnamen Linares tahun 1993 ronde yang ke-10 ya guys ya. Tambah basa-basi lagi, kita langsung masuk ke gamenya. Oke, jadi untuk kali ini karena kebetulan Garry Kasparov sedang main dengan bidang hitam, maka saya putar ya, saya tukar boardnya ya guys ya. Oke, permainan dibuka dengan D4, kuda F6, kuda C4, G6. Oke, jadi di sini gamenya bisa berjalan kedua arah ya guys ya. Kita bisa masuk setelah kuda C3, kita bisa masuk Grunfeld dengan D5 atau bisa juga masuk ke King's Indian guys. Sebentar lagi dengan D6 ya guys ya. Oke, jadi ide dari King's Indian sendiri ada macam-macam ya guys ya, ada variasinya banyak, tapi idenya adalah hitam pertama-tama menyerahkan kontrol kotak-kotak tengah ya guys ya kepada putih ya. Tapi nanti dia mungkin bisa menyerang di sayap menteri atau di sayap raja guys ya, tergantung variasinya guys. Oke, lanjut F3. Oke, jadi Karpov memilih untuk memainkan Semish variation dari King's Indian ya guys ya. Jadi di Semish ini biasanya nanti putih berusaha untuk menyerang sayap raja hitam dan mereka akan rokade panjang ya guys ya. Dan hitam sebagai respon terhadap serangan putih di sayap raja maka akan menyerang di sayap menteri guys. Oke, rokade, gajah E3 dan E5. Oke, ini sebelumnya E5 ini bukan gerakan paling populer guys ya. Biasa yang dimain di posisi ini adalah C5 guys. C5 dan setelahnya ada kuda GE2 dan lain-lain ya guys ya. Tapi untuk di permainan kali ini Kasparov memainkan E5 guys. E5, kuda E2, C6. Ini ide yang cukup sering ditemukan ya di pembukaan King's Indian ya guys ya. Menteri D2 mempersiapkan rokade panjang mungkin. Kuda D7, benteng D1. Jadi ada terasa ya guys ya, ada pressure ya guys ya, ada pressure di titik D6 ini guys. Dan bisa saja putih akan memukul pion E5 di sini, membuka jalur ini, dan ya putih bisa unggul satu pion ya guys ya. A6 dan dipukul guys. Ya, jadi Kasparov di sini sebenarnya Kasparov tidak usah sacrifice guys, dia bisa mainkan D pukul E5 guys, tapi ini pasif guys, cukup pasif guys. Kalau Kasparov main D pukul E5, mungkin Karpov bisa melanjutkan dengan C5 guys. Gila guys, ini kotak D6 ini sangat lemah guys, dan nggak ada buah-buah catur Kasparov yang bisa dengan mudah mengakses kotak D6 gini guys. Jadi ini sangat berbahaya guys, posisinya sangat tertekan guys ya. Jadi Kasparov memilih untuk memukul menggunakan kuda pukul E5 ya guys ya. Ya memang ini sebuah sacrifice pion guys. Sebentar kita lihat B3, B5, C pukul B5, A pukul B5 ya guys ya, membuka jalur A untuk benteng Kasparov guys. Dan di sini Karpov menerima sacrifice dari Kasparov guys. Oke, kalau kalian lihat di sini sebenarnya di bar evaluasi sangat tidak suka gerakan ini, dan keunggulan diberikan kepada hitam guys. Oke, selanjutnya kuda FD7 guys. Nah, jadi gini, sedikit detail aja ya guys ya, kenapa pion ini nggak bisa dipukul. Sebenarnya pion ini bisa dipukul guys, tapi ada urutan gerakannya guys, ada move ordernya guys. Setelah B5 di sini seharusnya putih pukul langsung pionnya di sini. Kenapa? Karena setelah menteri pukul D6, benteng pukul D6, dan B pukul C4, dan A4 ya, dan ya macam-macam ya guys ya. Pokoknya si lajur A ini nggak kebuka guys. Kalau dengan cara seperti ini,
lajur A ini nggak kebuka guys. Masalahnya kalau di variasi yang ini dia kebuka guys, dan ini akan memainkan peran yang penting di kedepannya ya guys ya. Oke. Kuda FD7, mungkin ide dari move ini adalah, ide dari gerakan ini adalah karena Kasparov melihat kalau si kuda di F6 ini nggak aktif ya guys ya, jadi dia pindahin ke D7 guys. F4 kesalahan atau ya mistik dari Karpov ya guys ya. Kenapa ini move dianggap sebagai kesalahan? Karena Kasparov punya gerakan D4 guys. Jadi setelah kuda Kasparov diserang, Kasparov menyerang balik kuda Karpov guys. Dan ini ternyata penting guys. Ini gerakan yang sangat penting loh guys. Jadi ini. Karena setelah gerakan B4 ini, posisi Karpov jadi pasif guys. Dia kuda B1 ini kesalahan yang lebih lagi guys. Seharusnya ada mungkin bisa gerakan seperti menteri pukul B4, tapi menteri pukul B4 ketemu gerakan ini guys, C5, gajah pukul C5, kuda pukul C5, sacrifice menteri ya guys di sini ya. Ini, tapi ini nggak bisa diambil guys karena ada gerakan ya kuda ED3 guys, forky guys. Ini nanti akan begini guys, ada fork di sini guys. Jadi nggak bisa guys. Ini gerakan C5 ini krusial guys, dan ya posisi menteri Karpov berada dalam posisi yang nggak enak kan guys ya. Misalnya gajah 6 gitu guys. Jadi ini nggak bisa, pertama nggak bisa diambil dengan menteri ya guys ya. Ayo kita cari alternatif lain. Bagaimana kalau F pukul L5 guys? Kalau F pukul L5 di sini, nanti Kasparov dapat membalas dengan B pukul C3, lalu kuda pukul C3, dan gajah pukul E5. Nah, jadi kalau di variasi yang ini lebih aktif guys, posisinya Kasparov lebih aktif guys. Jadi keunggulan tetap ada di tangan Kasparov guys. Gitu. Karena ya itu pun nggak bisa guys. Dan setelah alternatif lain adalah yang saya suka adalah kuda 4. Mungkin di sini terlihatnya aman-aman aja ya posisi Karpov guys, tapi enggak guys, ini ada lanjutan yang lebih gilanya guys. Benteng pukul 4. Aku pun gak nyangka guys, ini ternyata gerakannya bisa dimainin di sini. Jadi idenya adalah apa? Karena gini, kalau kita lihat di sini Kasparov memiliki gajah yang sangat kuat di G7 guys. Gajah yang kuat ini jika digabungkan dengan pion di B4 ini, maka bisa jadi ancaman yang besar bagi sisi putih guys. Makanya gerakan benteng pukul 4 ini mungkin gitu guys. Ini nanti bisa di follow up dengan ya menteri A5 dan semacamnya guys, untuk mentarget pion ini guys gitu. Jadi sebenarnya pilihan yang paling bagusnya adalah pukul E5 guys. Tapi Karpov lagi-lagi melakukan kesalahan dengan memainkan kuda B1 guys, dan posisinya jadi sangat pasif guys. Oke, lanjutnya, jadi ada kuda G4. Kasparov pelan-pelan mulai menggunakan kudanya secara aktif guys, dengan melompatkannya ke G4 guys, sekaligus menghindari bahaya guys ya. Gajah D4 dan terjadi pertukaran di D4. Oke, selanjutnya apa yang dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Kalian ingat jalur A yang kebuka tadi? Ya, Kasparov memanfaatkan jalur A yang kebuka pada pertukaran di awal tadi sebagai titik infiltrasi guys ke sisi putih. Nah, jadi gini, karena Karpov menerima sacrifice Kasparov ya guys ya, posisinya jadi pasif guys. Lihat guys, ini ada gajah, ada benteng, ada kuda, ada gajah juga yang pasif guys. Ini semua tidak bekerja dengan baik gitu guys. Buah-buah Karpov di sini nggak bekerja dengan baik guys. Mereka diam semua guys. Mereka semua di rank 1 semua guys. Nggak kerja apa-apa guys. Kerjanya nggak bener nih guys. Wah, gila. Jadi
jadi Garry Kasparov bisa memanfaatkan ketidakaktifan posisi putih dan menyerang gitu guys. H3 gerakan terbaik ya memang, dan C5 di sini. Ini memang kalau kalian lihat di sini, kalau lihat dari bar evaluasinya bukan cara terbaik ya, tapi ada juga alternatif lain yang terbaik, yaitu menteri H4 ya guys. Menteri H4 setelah ada G3 bisa sacrifice rooknya ya guys ya, sacrifice bentengnya dan infiltrasi seperti ini guys. Ini juga mungkin guys, dan komputer menilai ini sebagai cara yang lebih akurat guys untuk memenangkan game ya guys ya. Tapi nggak apa-apa, namanya juga, kita juga semua manusia yang tidak bisa main sempurna komputer guys. Jadi Garry Kasparov melanjutkan dengan C5 guys. C5 ini idenya adalah, pertama dia mengusir menteri ya guys ya, dia mendorong menteri ya guys ya ke posisi yang kurang enak guys. Kalau kalian di sini, ini sudah cukup parah kan kondisi putih saat ini, dah diperparah lagi dengan menterinya yang nggak punya kotak guys. Ini kalau ke sini ketemu, kalau menteri ke C4 ketemu gajah 6, kalau menteri ke, saya sampai bingung guys cari move-nya gimana ini. Menteri C3 nggak bisa, menteri B2 nggak bisa, jadi harus ke menterinya ke sini guys. Karpov memainkan menterinya ke G1 guys. Ada sih sebenarnya alternatifnya, itu menteri D3 guys. Ini masih bisa, tapi tetap aja nanti akan ketemu gajah 6 lagi guys. Mendevelop gajah, mengembangkan gajah dengan tempo guys. Dan ya pokoknya posisinya nggak enakan banget gitu guys, C5 guys. Nah, sudah itu, karena Kasparov melihat kalau kudanya di sini udah kurang berkontribusi ya guys ya, dia balikin lagi ke F6 guys. Ini salah satu yang penting guys. Ini salah satu yang sering kita lupakan juga saat kita menyerang. Kadang-kadang ada kondisi-kondisi di mana ada baiknya juga untuk memulangkan atau memundurkan sebuah buah guys. Seperti contohnya ini kuda G ke F6 guys. Karena ini kuda di sini jadi lebih berguna guys. Kalau di sini oke, petak F2 sama E3-nya udah nggak sepenting itu guys. Sedangkan kalau di F6 dia target pion E4-nya guys. E5 oke. Dan kudanya masuk ke E4 guys. Lanjut H4. Karpov pelan-pelan berusaha untuk mengeluarkan buah-buahnya guys. Mungkin benteng H3 untuk menjaga garis ketiga gitu ya guys ya. Udah gitu C4 di sini menurut saya idenya banyak ya guys ya. Saya suka banget gerakan ini. Pertama, dia bentuknya kayak sacrifice ya guys ya. Sebenarnya ini kayak pengorbanan pion guys. Kalau misalnya diambil, ada ide-ide seperti menteri A5 gitu ya guys ya, menyiapkan discovery di sini dengan B3 skak ya guys ya. Atau karena saking parahnya posisi putih, kuda DC5 juga mungkin guys. Ini gila banget guys. Aku kasih lihat ya variasinya gitu ya. Kuda DC5, benteng pukul. Misalnya kuda C1, gajah G4. Kalian lihat guys, nggak ada buah putih yang berkontribusi sama sekali guys. Ini rajanya telanjang di tengah, rajanya nggak bisa ngapa-ngapain guys di tengah guys. Dia nggak ada defense guys, nggak ada yang nge-defense guys. Parah banget guys. Nah jadi ya kalau ini ya nanti ada skak mati. Jadi saking segitu parahnya posisi putih guys, sampai pengorbanan menteri pun bisa bagus guys, gitu loh. Misalnya ya ini sedikit contoh aja ya, gitu. Tapi di game Karpov tentunya nggak menerima sacrifice tersebut dan memainkan kuda C1 mengancam benteng di A2 ya guys ya. Di sini saya juga suka gerakan ini, C3 guys. Makin menahan, membuat sulit pergerakan putih guys. Terus lalu ada ancaman-ancaman juga seperti ya C2 guys, ke forky guys, si benteng sama si kudanya guys. Jadi kalau di sini Karpov lanjutannya nggak ada cara lainnya, emang sudah jelek posisinya, jadi dia makan benteng di A2-nya dan C2 terfork. C pukul D1 skak menjadi menteri ya. Raja pukul D1, dan di sini Kasparov memaksa sebuah pertukaran menteri guys.
Nah inilah yang kalau kalian udah nonton video kemarin nih, ayo udah nonton belum video yang kemarin, ayo. Ini simplifikasi ya guys ya. Karena di sini Kasparov tahu kalau dia posisinya sangat mendominasi guys, dia memaksa simplifikasi guys. Dengan melepaskan menteri-menterinya, dengan menukarkan menteri-menterinya, posisinya jadi lebih simpel dan lebih gampang untuk dimenangkan guys. Dan ini misalnya, oke, jadi tempo ya guys ya. Kuda F2 mengancam benteng di H1, benteng G1, gajah F5 skak, raja C1 dan skakmat ya guys ya. Kuda D1, maksudnya benteng D1, raja B2 dan ya benteng B1 skakmat ya guys ya. Ini gamenya akhirnya begini ya guys ya. Game akhirnya begini guys gitu. Oke, jadi kira-kira apa aja sih yang bisa diambil dari game ini ya, poin-poin yang bisa diambil dari game ini ya guys ya. Yang pertama itu keunggulan dinamis guys. Jadi gini, cara menang game catur itu tidak hanya sekedar untuk menang material guys. Pada kasus ini, pada game ini, kita lihat sendiri kalau Kasparov sacrifice pion guys. Dia kalah material guys, tapi keunggulan dinamis yang dia dapat apa? Jalur A-nya kebuka guys. Jalur A kebuka dan gajahnya aktif dan posisinya lebih hidup guys. Sedangkan putih di sini stuck. Dia nggak stuck developmentnya guys. Dia nggak bisa ngembangin buah-buahnya guys. Ya, jadi penting bagi kita untuk mengetahui apa aja keunggulan di posisi kita guys. Apakah itu dinamis, apakah itu statis. Contoh-contoh dinamis yang lain adalah keaktifan ini ya guys ya, keaktifan buah-buah ya guys ya, buah-buah catur ya guys ya. Di sini bisa dibilang kalau kudanya hitam ini aktif guys. Di sini dia mengcover cukup banyak kotak-kotak penting ya guys ya, sama seperti nanti waktu gajahnya bisa ke 6 misalnya, di sini bisa ada gajah ke 6 di sini. Buah-buah hitam tuh menang aktivitas guys, walaupun kehilangan satu pion gitu guys. Nah yang kedua, menurut saya yang bisa diambil adalah ya ini counter attack ini penting guys. Ini gerakan yang penting guys. Jadi kalau kita ada piece yang diserang ya guys ya, ada buah yang diserang ya guys ya, mungkin ada cara lain untuk menangani keadaan ini selain menghindar aja. Kalau misalnya kalian menghindar di sini game 4, di sini ini sebenarnya nggak menang guys. Ini kalau kalian lihat bar evolusinya ini 0,0 guys. Ini di sini nggak ada yang menang guys. Gerakan B4 ini sangat krusial di sini tuh. Karena ya seperti yang bisa kita lihat di game ya, sudah B4 pertama dia ini sangat mengontrol petak pentingnya guys ya. Terus udah gitu ya nanti dia jadi bisa di-push ya guys ya nanti setelah C4 C5 ya guys ya. Terus udah gitu menurut saya ini saya suka juga gerakan ini. C4 guys. Ini C4 ini walaupun kelihatannya seperti pengorbanan tapi dia idenya adalah untuk memindahkan atau mengaktifkan si kudanya ini guys. Kan kudanya ini nggak aktif nih awalnya nih guys. Ya bisa sih mungkin bisa ke B6, tapi dengan C4 lebih gampang untuk mengaktifkan kuda ini guys. Dia bisa ke C5, bisa ke nanti dia target pion B3-nya gitu guys. Dan yang terakhir ya sisanya sih simplifikasi, dan ini yang terakhir guys, simplifikasi. Ini juga penting guys. Simplifikasi ya. Jadi kalau kita udah menang, misalnya kita menang aktivitas buah catur atau misalnya kita menang material, ada gampangnya untuk mensimplifikasi posisinya aja guys. Ini bukan hanya simplifikasi guys, tapi Kasparov juga tahu kalau posisinya itu sangat mendominasi ya guys ya. Seperti bisa lihat di sini ya, nanti bisa skakmat ya guys ya, karena ya gerakan raja ke C1 ini guys. Sebenarnya ada sih, ini ada cara, nggak ada cara menghindari skakmat sih sebenarnya. Dia nanti Karpov harus korban gajah dan segala dan ya lain-lain ya guys ya. Oke, jadi sekian dulu ya video belajar dari Grandmaster ini, semoga bermanfaat. Kalau misalnya kalian enjoy dengan konten-konten seperti ini, kalian bisa bantu channel ini dengan like dan subscribe ya guys ya. Nah kalau seandainya ada yang kurang atau
ada game-game yang kalian ingin untuk di-review guys ya, kalian bisa aja taruh di kolom komentar di bawah ya guys ya. Sekian, terima kasih, sampai jumpa kembali.